Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iftikhar Al-Asif. Sini saya dari kelas T4C dan saya akan mendemonstrasikan terkait keamanan aplikasi. Mengapa? Karena di requirement pada tugas PBL 3 ini disuruh untuk membahas materi-materi yang belum sempat saya bahas di tugas-tugas sebelumnya. Jadi di sini saya memilih materi tentang keamanan aplikasi, lebih tepatnya tentang keamanan aplikasi, yaitu serangan dari XSS atau cross-site scripting, uh, dan backdoor dan upload backdoor. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu tentang XSS atau definisinya tersendiri. Jadi XSS ini adalah celah keamanan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang akan dieksekusi oleh browser pengguna lain. Adapun juga beberapa jenis dari XSS itu sendiri. Ini yang pertama ada XSS, ada reflected XSS, skrip jahat yang langsung dipantulkan dari server tanpa disimpan. Lalu ada stored XSS, eh, yaitu skrip jahat yang disimpan di database dan ditampilkan ke semua pengguna. Ini biasanya dilakukan kayak semisal mengganti tampilan dari browser itu sendiri. Seperti biasanya itu yang kebanyakan kayak website-website kampus, tampilannya tiba-tiba menjadi kayak judi online dan sebagainya. Seperti itu, kasus-kasus seperti itu udah sangat banyak ya. Dan selanjutnya ada DOM. DOM, best access script jahat yang memanipulasi DOM di sisi kliennya. Adapun dampak tersendiri dari serangan XSS ini sendiri, yaitu uh, bisa dalam bentuk pencurian cookies atau session untuk memanipulasi DOM, untuk redirect ke situs phishing, divestment bank, atau bisa intinya untuk pencurian data yang sensitif lah dari sisi kliennya. Lalu ada pula cara mitigasi, bagaimana untuk memitigasi serangan tersebut. Itu ada untuk validasi, ada melakukan sanitasi kepada eh, semua inputan pengguna. Lalu juga ada encoding output sebelum ditampilkan. Encode bisa kayak enskripsi seperti itulah. Lalu ada bisa juga dalam pembuatan website kita menggunakan framework yang sudah memiliki proteksi atas serangan XSS tersebut. Oke, nah di sini tuh saya sudah membuat sebenarnya hanya untuk edukasi saja sih, gimana website. Sebentar, saya share screen. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat eh, website untuk edukasi dan menjelaskan bagaimana XSS itu bekerja. Ini di sini saya akan mencoba untuk menginput nama saya, contoh Sif. Nah, di sini langsung ada alert di situ. Bahwasannya tulisan yang saya masukkan itu tidak dilakukannya sanitasi. Jadi data yang tampak itu adalah inputan asli. Oke, dan selanjutnya yang ini sini saya akan mencoba input lagi. Nah, di sini eh, ada alert juga yang menyatakan bahasanya inputan ini sudah dilakukan sanitasi atau encoding, yang dimana data yang saya input
itu sudah dienkripsi atau inputannya bukan inputan asli dari yang saya input gitu, bukan nama asli gitu. Jadi yang orang-orang itu tidak bisa melihat inputan aslinya kayak gitu. Jadi begitu. Nah, oke, selanjutnya mungkin terkait backdoor itu sendiri ya. Eh, Backdoor. Di sini juga saya sudah membuat contoh bagaimana upload backdoor itu dan penjelasannya. Nah, sebelumnya definisi upload backdoor itu apa sih? Eh, Definisinya sendiri itu adalah eh, penyerang atau peretas ini mengunggah file yang berbahaya, biasanya untuk berbentuk script seperti itu, berbentuk script dan dikirimkan ke server agar si peretas ini memiliki akses penuh, akses kontrol terhadap sistem itu sendiri. Ada pula beberapa cara untuk menyerangnya. Di sini ada beberapa cara, yaitu upload file yang berisi web shell, ada menggunakan bypass filter, ekstensi file, lalu ada upload file dengan nama khusus untuk override file system. Nah, di sini dampaknya sendiri itu ada remote code execution untuk pencurian data lah. Lagi-lagi sama sama aja sebenarnya seperti XSS kan, tetapi ini menggunakan cara untuk mengupload file berbentuk script itu untuk dikirim melalui server seperti itu. Nah, ada pula bagaimana cara mitigasi penyerangan dari upload backdoor ini sendiri, yaitu eh, kita harus memvalidasi ekstensi file secara ketat agar tidak agar data ini aman lah gitu. Lalu ada menyimpan upload di direktori terpisah tanpa akses eksekusi. Lalu juga ada kita bisa merename file upload dengan nama yang random. Nah, di sini kenapa file random? Mungkin agar bisa agar peretasnya juga tidak tahu ya bagaimana apa file aslinya itu. Lalu juga ini yang penting juga, membatasi membatasi ukuran file. Nah, itu juga penting. Lalu oke, di sini langsung saja saya upload. eh, Contohnya saya akan upload pada PDF yang kemarin saya buat tugas saya. Nah, upload file. Di sini ada keterangan nama file asli, ya kan, tanpa adanya encode atau ya perubahan. Nama filenya asli. Jadi di sini peretas bisa tahu mana file aslinya langsung begitu. Eh, Lalu coba saya upload dengan file yang sama. Nah, di sini ada keterangan dengan validasi ukuran ukuran yang pas, lalu nama nama filenya juga file tersimpan. Jika file original namanya kan pengembangan platform pencarian kosan kontrakan. Lalu eh, di sini disimpan sebagai dengan nama yang sudah di encode atau di inskripsi seperti itu. Jadi nama-nama random. Nah, di sini agar peretas itu bingung lah kayak gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu eh, teman-teman. Eh, Mungkin sekian dari saya video penjelasan dari praktek project based learning yang ketiga ini. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.